Pernahkah kamu bertanya, mengapa kadang hidup terasa seperti mengikuti pola yang sama berulang kali? Kamu berusaha berubah, tetapi seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang diam-diam menarikmu kembali ke arah yang sama. Bagaimana jika sebenarnya bukan dunia luar yang mengendalikan hidupmu, melainkan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam pikiranmu sendiri? Sesuatu yang tidak selalu kamu sadari. Sesuatu yang diam, tetapi sangat berkuasa. Dalam tradisi kebijaksanaan Jawa kuno, ada pemahaman yang sangat dalam tentang lapisan pikiran manusia. Para leluhur tidak hanya berbicara tentang pikiran sadar yang kita gunakan untuk berpikir setiap hari. Mereka juga mengenal wilayah batin yang lebih dalam. Sebuah ruang sunyi, tempat niat, keyakinan, ketakutan, dan bahkan takdir kehidupan perlahan terbentuk. Dalam dunia modern, banyak orang menyebutnya sebagai pikiran bawah sadar. Namun, dalam laku spiritual Jawa, konsep ini tidak sekedar teori psikologi. Ia dianggap sebagai gerbang antara manusia dan kekuatan batin yang lebih besar. Para leluhur percaya bahwa apa yang kamu tanam di dalam batinmu, keyakinan, doa, niat, bahkan bisikan kecil yang sering kamu ulang dalam hati, akan perlahan membentuk kenyataan hidupmu. Bukan melalui keajaiban instan, tetapi melalui hukum batin yang sangat halus. Inilah sebabnya, mengapa dalam laku kejawen dikenal praktik seperti hening, tirakat, dan pengendalian batin. Bukan sekedar ritual, tetapi cara untuk menyentuh lapisan terdalam dari kesadaran manusia. Masalahnya, pengetahuan ini sering disalahpahami. Sebagian orang menganggapnya mistis tanpa makna. Sebagian lagi menganggapnya sekedar cerita tradisional. Padahal, di balik ajaran tersebut tersimpan rahasia besar tentang cara kerja pikiran manusia. Rahasia yang bahkan hari ini mulai diakui oleh ilmu psikologi modern. Dalam video ini, kita akan menyingkap perlahan bagaimana tradisi Jawa kuno memahami kekuatan pikiran bawah sadar. Mengapa banyak orang tanpa sadar justru memprogram hidup mereka sendiri ke arah yang salah? Dan bagaimana sebenarnya leluhur Nusantara telah meninggalkan cara sederhana, namun sangat dalam untuk menata batin manusia? Karena mungkin, hal paling kuat yang mempengaruhi hidupmu bukan keadaan di luar sana, tetapi percakapan sunyi yang setiap hari terjadi di dalam dirimu sendiri. Jika kamu tertarik membahas rahasia-rahasia kebijaksanaan kuno seperti ini, tentang spiritualitas, filsafat hidup, dan ilmu batin Nusantara, jangan lupa berlangganan, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa kembali mengenal warisan pengetahuan yang hampir terlupakan. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Untuk memahami rahasia pikiran bawah sadar dalam kejawen, kita harus kembali sejenak ke masa ketika ilmu tentang manusia tidak dipisahkan dari ilmu tentang alam dan Tuhan. Bagi para leluhur di tanah Jawa, manusia bukan sekedar tubuh yang berpikir. Manusia dipandang sebagai mikrokosmos, sebuah jagat kecil yang mencerminkan jagat besar. Segala yang ada di alam semesta juga ada di dalam diri manusia. Inilah sebabnya, dalam berbagai ajaran Jawa kuno, baik dalam serat-serat spiritual, laku tirakat para pertapa, maupun petuah para wali dan guru kebatinan, pembahasan tentang batin selalu menempati posisi yang sangat penting. Dalam naskah-naskah lama seperti Serat Wedatama, Serat Wulang Reh, dan berbagai ajaran kebijaksanaan Jawa, manusia diajak untuk mengenal sesuatu yang disebut sebagai rasa sejati. Rasa sejati ini bukan sekedar emosi. Ia adalah lapisan kesadaran terdalam di mana pikiran manusia menjadi sangat sunyi, tetapi justru sangat kuat. Para leluhur memahami bahwa pikiran manusia memiliki dua wajah. Yang pertama adalah pikiran yang ramai, pikiran yang kita gunakan untuk berpikir, merencanakan, berbicara, dan menilai dunia. Inilah yang sekarang kita sebut pikiran sadar. Namun di baliknya, ada lapisan lain yang jauh lebih dalam. Lapisan ini bekerja dalam diam. Ia tidak banyak berbicara,
tetapi menyimpan keyakinan, kebiasaan batin, ketakutan, dan doa-doa yang terus berulang dalam hati. Inilah yang dalam bahasa modern sering disebut pikiran bawah sadar. Menariknya, jauh sebelum istilah psikologi modern muncul, para leluhur Jawa sudah memahami kekuatan lapisan batin ini. Mereka percaya bahwa hidup seseorang seringkali tidak ditentukan oleh apa yang dia pikirkan sekali dua kali, tetapi oleh apa yang terus dia yakini di dalam batinnya. Karena itulah, banyak laku spiritual Jawa berfokus pada mengheningkan pikiran. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk melihat isi batin yang sebenarnya. Dalam keheningan itulah, seseorang mulai menyadari bahwa banyak keputusan hidupnya, banyak reaksi emosinya, bahkan banyak peristiwa yang ia tarik ke dalam hidupnya, ternyata berakar dari program batin yang sudah tertanam lama. Sebagian orang mewarisinya dari lingkungan, sebagian lagi dari pengalaman hidup, dan tanpa disadari, pikiran bawah sadar itu terus bekerja, seperti arus bawah laut yang tidak terlihat, tetapi mampu menggerakkan kapal besar. Namun seiring berjalannya waktu, pengetahuan ini perlahan menjadi kabur. Sebagian orang hanya mengambil sisi ritualnya, tanpa memahami makna batinnya. Sebagian lagi menolaknya karena dianggap terlalu mistis. Padahal sebenarnya, inti dari ajaran ini sangat sederhana. Manusia harus mengenal dirinya sendiri. Karena tanpa mengenal batinnya sendiri, seseorang bisa saja menjalani hidup selama puluhan tahun, tetapi tetap dikendalikan oleh sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Dan disinilah rahasia besar itu mulai terbuka. Bahwa perubahan hidup yang sejati seringkali tidak dimulai dari dunia luar. Ia dimulai dari sesuatu yang sangat sunyi di dalam diri manusia. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya penasaran. Video ini sudah sampai di kota mana saja? Coba tuliskan di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana? Dan kalau sejauh ini pembahasan ini terasa membuka wawasanmu, jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-temanmu, agar semakin banyak orang yang bisa kembali mengenal kebijaksanaan batin yang pernah hidup di tanah Nusantara. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam. Karena bagian berikutnya akan membahas sesuatu yang jarang dijelaskan secara jelas. Bagaimana sebenarnya pikiran bawah sadar bekerja menurut laku batin kejawen? Dan mengapa ia bisa membentuk jalan hidup seseorang tanpa disadari? Bayangkan sebuah danau yang sangat tenang. Di permukaannya, kamu bisa melihat riak kecil yang bergerak karena angin. Riak itu berubah-ubah, kadang cepat, kadang hilang. Itulah yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai pikiran sadar. Pikiran yang terus bergerak, berpikir, menilai, merencanakan. Namun, para leluhur Jawa mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa permukaan danau bukanlah kekuatan utama. Kekuatan sebenarnya justru berada di bawah permukaan, di kedalaman air yang tidak terlihat. Di sanalah arus besar bergerak perlahan, tetapi sangat kuat. Dalam laku kejawen, kedalaman itu sering dihubungkan dengan sesuatu yang disebut rasa batin. Sebuah wilayah kesadaran yang tidak ramai oleh kata-kata, tetapi sangat peka terhadap getaran niat, keyakinan, dan kesadaran manusia. Inilah wilayah yang dalam bahasa modern sering disebut pikiran bawah sadar. Masalahnya, sebagian besar manusia hidup hanya di permukaan danau itu. Mereka sibuk memikirkan banyak hal setiap hari, tentang pekerjaan, masalah, rencana masa depan, atau kekhawatiran hidup. Namun mereka jarang menyadari bahwa di balik semua pikiran itu, ada program batin yang jauh lebih dalam, yang diam-diam mempengaruhi keputusan mereka. Para leluhur memahami hal ini melalui pengalaman batin yang panjang. Mereka melihat bahwa seseorang yang terus-menerus menyimpan rasa takut dalam batinnya, perlahan akan menarik situasi yang membuat ketakutan itu terasa nyata. Seseorang yang terus merasa dirinya tidak mampu,
tanpa sadar, akan memilih jalan hidup yang memperkuat keyakinan itu. Bukan karena nasib yang kejam, tetapi karena batin manusia cenderung menciptakan dunia yang sesuai dengan keyakinan terdalamnya. Dalam laku kejawen, ada satu pemahaman sederhana, tetapi sangat dalam. Apa yang sering kamu ulang dalam batinmu, lambat laun akan menjadi kenyataan hidupmu. Ini bukan berarti pikiran manusia bisa mengendalikan seluruh dunia. Namun, batin manusia sangat berpengaruh terhadap cara ia melihat, merespons, dan menarik pengalaman hidup. Misalnya begini, dua orang bisa menghadapi keadaan yang sama. Yang satu melihatnya sebagai kegagalan dan menyerah. Yang lain melihatnya sebagai pelajaran dan bangkit kembali. Perbedaannya bukan pada keadaan luar, tetapi pada pola batin yang sudah tertanam di dalam dirinya. Karena itu, dalam tradisi Jawa kuno, orang yang ingin menata hidupnya tidak hanya mengubah tindakan lahiriah. Mereka juga melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, menata isi batinnya sendiri. Melalui praktik seperti hening, semedi, tirakat, dan pengendalian diri, seseorang belajar untuk melihat apa yang sebenarnya bersemayam di dalam pikirannya. Seringkali, ketika seseorang mulai benar-benar diam, ia justru menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Ada ketakutan lama yang belum selesai. Ada kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. Ada keyakinan kecil yang diam-diam berkata, "Aku tidak cukup baik." Semua itu tersimpan di dalam lapisan bawah sadar. Dan selama seseorang tidak menyadarinya, hal-hal itu akan terus bekerja, seperti benih yang tertanam di tanah batin. Para leluhur percaya bahwa batin manusia sangat mirip dengan tanah subur. Apapun yang kamu tanam di sana, baik atau buruk, akan tumbuh jika terus disirami oleh perhatian dan keyakinan. Jika yang sering ditanam adalah rasa syukur, kesabaran, dan niat baik, maka batin menjadi kuat dan jernih. Namun jika yang terus dipelihara adalah rasa takut, iri, atau kebencian, maka batin menjadi keruh dan mudah gelisah. Disinilah letak rahasia besar yang sering tidak disadari. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka hanya dengan usaha di luar. Padahal akar dari banyak hal dalam hidup justru berada di dalam batin mereka sendiri. Dan menurut laku kejawen, seseorang yang mulai mengenali isi batinnya sebenarnya sudah mengambil langkah pertama menuju perubahan yang sangat besar. Namun di balik pemahaman ini, masih ada pertanyaan yang lebih dalam. Jika pikiran bawah sadar memang sekuat itu, bagaimana sebenarnya ia terbentuk? Apakah ia sepenuhnya berasal dari pengalaman hidup? Ataukah ada pengaruh lain yang lebih halus yang membentuk batin manusia sejak awal? Di bagian berikutnya, kita akan membahas sisi yang lebih misterius dari ajaran ini. Sesuatu yang jarang dijelaskan secara terbuka, tetapi sering disebut dalam tradisi batin Jawa. Karena menurut para leluhur, pikiran manusia bukan hanya tempat berpikir. Ia juga bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang jauh lebih luas. Jika kita masuk lebih dalam ke dalam ajaran batin Jawa, kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Para leluhur tidak hanya melihat pikiran bawah sadar sebagai tempat menyimpan kebiasaan atau ingatan. Mereka melihatnya sebagai ruang pertemuan antara manusia dengan kekuatan yang lebih halus di alam semesta. Dalam laku kejawen, ada pemahaman bahwa manusia memiliki beberapa lapisan kesadaran. Lapisan yang paling luar adalah pikiran yang ramai, pikiran yang selalu sibuk memikirkan dunia. Namun semakin seseorang menenangkan dirinya, semakin ia menyadari adanya lapisan kesadaran yang lebih dalam dan lebih sunyi. Di lapisan inilah, seseorang mulai merasakan sesuatu yang oleh para leluhur disebut rasa sejati. Rasa sejati bukan suara yang berbicara dengan kata-kata. Ia lebih seperti intuisi yang sangat jernih. Kadang ia muncul sebagai bisikan kecil dalam hati yang memberitahu kita mana yang benar dan mana yang tidak.
Kadang, ia muncul sebagai perasaan tenang yang tiba-tiba muncul ketika seseorang mengambil keputusan yang selaras dengan nuraninya. Banyak orang modern menyebutnya sebagai intuisi. Namun dalam laku batin Jawa, ia dipandang sebagai pancaran kesadaran yang lebih tinggi di dalam diri manusia. Inilah sebabnya para leluhur sangat menekankan pentingnya membersihkan batin. Karena ketika batin penuh dengan kebisingan, dipenuhi amarah, ketakutan, atau keinginan yang tidak terkendali, maka suara halus dari rasa sejati menjadi sulit terdengar. Ibarat air yang keruh, dasar danau tidak akan terlihat. Tetapi ketika air menjadi jernih, kamu bisa melihat hingga ke kedalaman. Di titik inilah, muncul sebuah kesalahpahaman yang sering terjadi. Tetapi pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting. Jika memang pikiran bawah sadar memiliki pengaruh sebesar itu terhadap hidup manusia, apakah ada cara untuk menatanya? Apakah ada cara untuk membersihkan batin dari program lama yang merugikan dan menggantinya dengan kesadaran yang lebih jernih? Menariknya, para leluhur Jawa tidak hanya berbicara tentang teori. Mereka juga meninggalkan laku-laku sederhana yang bisa dipraktikkan siapa saja. Cara untuk menenangkan pikiran, menata rasa, dan memperkuat kesadaran batin. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang paling penting dari semua ini. Bagaimana sebenarnya cara bekerja dengan pikiran bawah sadar menurut kebijaksanaan batin Jawa? Dan bagaimana kamu bisa mulai mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari? Setelah memahami bagaimana pikiran bawah sadar bekerja dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, pertanyaan terpenting sekarang adalah, bagaimana cara menatanya? Para leluhur tidak hanya meninggalkan filsafat. Mereka juga meninggalkan laku hidup, cara sederhana namun sangat dalam untuk membersihkan dan menata batin manusia. Yang menarik, praktik-praktik ini sebenarnya tidak rumit. Namun kekuatannya justru terletak pada kesadaran dan ketekunan. 1. Laku hening, menenangkan permukaan pikiran. Langkah pertama yang sering diajarkan dalam tradisi batin Jawa adalah hening. Hening bukan sekedar diam secara fisik. Hening adalah latihan untuk membiarkan pikiran yang ramai perlahan menjadi tenang. Cobalah sesekali duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Tidak perlu ritual yang rumit. Tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa dilawan. Awalnya mungkin terasa sulit. Pikiran akan terus berlari kemana-mana. Namun ketika kamu mulai terbiasa dengan keheningan, kamu akan menyadari sesuatu yang menarik. Pikiranmu tidak selalu harus kamu ikuti. Disinilah seseorang mulai melihat isi batinnya dengan lebih jernih. 2. Menjaga ucapan batin. Dalam ajaran batin Jawa, ada satu nasihat yang sangat sederhana, tetapi dalam. Apa yang sering kamu ucapkan dalam hatimu akan menjadi bagian dari dirimu. Banyak orang tanpa sadar terus mengulang kata-kata negatif di dalam batinnya. Aku tidak mampu. Hidupku selalu sulit. Aku tidak beruntung. Kalimat-kalimat kecil seperti ini, jika terus diulang, perlahan akan tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Karena itu, para leluhur menekankan pentingnya menjaga ucapan batin. Biasakan menanamkan niat yang baik dalam hati. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap manusia diberi potensi untuk bertumbuh. Kalimat sederhana seperti, aku belajar menjadi lebih baik. Aku berusaha dengan jujur. Aku bersyukur atas apa yang ada. Hal-hal sederhana seperti ini perlahan dapat mengubah arah batin seseorang. 3. Tirakat, melatih pengendalian diri. Salah satu praktik yang sering muncul dalam tradisi Jawa adalah tirakat. Namun, tirakat sering disalahpahami. Banyak orang mengira tirakat hanya tentang ritual yang berat atau praktik mistis. Padahal, esensi tirakat sebenarnya adalah melatih pengendalian diri.
Misalnya, dengan menahan keinginan yang berlebihan, mengurangi kebiasaan yang tidak bermanfaat, melatih kesabaran ketika menghadapi emosi. Semua itu membuat batin menjadi lebih kuat dan lebih jernih. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, ia juga mulai mengendalikan arus batinnya sendiri. 4. Menata rasa syukur. Satu hal yang sangat ditekankan dalam kebijaksanaan spiritual Nusantara adalah rasa syukur. Bukan sekedar kata-kata, tetapi benar-benar merasakan bahwa hidup ini adalah amanah yang harus dijalani dengan kesadaran. Rasa syukur membuat batin menjadi lebih tenang. Dan ketika batin tenang, pikiran bawah sadar tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan atau kekurangan. Ia menjadi ruang yang lebih jernih bagi niat yang baik. Pada akhirnya, semua laku ini memiliki tujuan yang sama, menjadikan manusia lebih sadar terhadap dirinya sendiri. Karena perubahan yang paling kuat dalam hidup seringkali tidak dimulai dari luar. Ia dimulai ketika seseorang mulai menata batinnya dengan jujur dan penuh kesadaran. Dan mungkin inilah pesan yang paling dalam dari kebijaksanaan para leluhur, bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah kekuatan untuk menguasai dunia, melainkan kekuatan untuk mengenal dan menata dirinya sendiri. Namun, sebelum kita menutup pembahasan ini, masih ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Jika pikiran bawah sadar memang begitu kuat, dan jika batin manusia mampu membentuk arah hidupnya, sejauh mana sebenarnya manusia mengenal dirinya sendiri? Di bagian terakhir, kita akan merangkum semua yang telah kita bahas, dan melihat mengapa rahasia ini tetap relevan bahkan di kehidupan modern hari ini. Pada akhirnya, rahasia tentang pikiran bawah sadar dalam kebijaksanaan Jawa sebenarnya membawa kita kembali pada satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Seberapa jauh kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri? Sepanjang pembahasan ini, kita melihat bahwa para leluhur tidak hanya memandang manusia sebagai makhluk yang berpikir. Mereka melihat manusia sebagai makhluk batin, makhluk yang memiliki lapisan kesadaran yang jauh lebih dalam daripada sekedar pikiran yang ramai setiap hari. Di permukaan, kita berbicara, merencanakan, bekerja, dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, jauh di dalam diri kita, ada ruang sunyi tempat keyakinan, rasa, dan niat yang paling dalam perlahan membentuk cara kita melihat dunia. Di sanalah pikiran bawah sadar bekerja. Ia tidak terlihat, ia tidak berteriak, namun pengaruhnya bisa sangat besar terhadap arah hidup seseorang. Para leluhur Jawa memahami bahwa siapapun yang ingin menata hidupnya tidak cukup hanya memperbaiki keadaan di luar. Ia juga harus belajar menata batinnya sendiri. Melalui keheningan, melalui pengendalian diri, melalui kesadaran untuk menjaga pikiran, ucapan, dan rasa di dalam hati. Dan ketika seseorang mulai melakukan itu, perlahan ia tidak lagi menjadi orang yang sekedar bereaksi terhadap kehidupan. Ia mulai menjadi orang yang sadar dalam menjalani kehidupan. Bukan berarti hidup akan selalu mudah. Namun, batin yang jernih membuat seseorang lebih mampu menghadapi apapun dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Mungkin itulah sebabnya para guru spiritual di tanah Jawa sering mengatakan bahwa perjalanan terjauh, manusia sebenarnya bukanlah perjalanan keluar, tetapi perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Karena di sanalah seseorang mulai menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang dirinya, dan tentang hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Sekarang, saya ingin mendengar dari kamu. Menurutmu, apakah manusia hari ini sudah cukup mengenal dirinya sendiri? Atau justru semakin jauh dari kesadaran batinnya? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Saya sangat ingin membaca pandangan kalian. Dan jika pembahasan ini membuka wawasan baru untukmu, jangan lupa like video ini, bagikan kepada teman-temanmu, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kebijaksanaan kuno,
filsafat hidup, dan rahasia spiritual Nusantara yang sering terlupakan. Karena kadang, rahasia terbesar tentang hidup sudah lama ada di dalam diri kita. Hanya saja, kita belum pernah benar-benar melihatnya.